Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 kelas 5 SD. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut terlihat seperti daerah tersebut banyak kabutnya. Tapi perlu kalian ketahui, kabut dalam gambar tersebut bukan kabut atau embun yang berada di daerah dataran tinggi, melainkan itu merupakan kabut asap yang merupakan salah satu bentuk pencemaran udara. Lalu, mengapa ya daerah tersebut tampak berkabut? Hmm, lalu bagaimana kabut asap itu bisa terjadi? Nah, perlu kalian ketahui, kabut asap disebabkan oleh salah satunya karena kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini menyebabkan banyaknya asap di udara yang mengganggu masyarakat sekitar. Salah satunya mengganggu kesehatan. Kabut asap berbahaya karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran yang disebut dengan jelaga. Partikel ini akan mudah terhisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida. Lalu, apa ya bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Nah, ada 9 bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Yang pertama, menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, memperburuk penyakit asma dan penyakit paru-paru kronis lainnya seperti bronkitis kronik. Yang keempat, menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang kedelapan, menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Yang kesembilan, memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Lalu, bagaimana ya cara melindungi diri dari bahaya kabut asap? Nah, ada beberapa cara untuk melindungi diri dari kabut asap. Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas. Kelima, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang keenam, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Dan yang terakhir, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa kabut asap dapat memberikan bahaya kepada kesehatan kita, salah satunya organ pernapasan kita. Nah, sekarang ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita.
Yang pertama, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, menanam pohon di lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai cara menemukan informasi dari teks dengan menggunakan kalimat tanya. Terdapat 6 kata tanya yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan lebih jelas mengenai kalimat-kalimat tanya. Yang pertama, ada kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Yang kedua, di mana. Di mana itu berfungsi untuk mengetahui informasi tempat. Yang ketiga, kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk mengetahui informasi mengenai waktu. Keempat, kata tanya siapa berfungsi untuk mengetahui informasi mengenai pelaku atau tokoh. Yang kelima, mengapa berfungsi untuk mengetahui informasi alasan suatu hal. Dan yang keenam, bagaimana berfungsi untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan mengenai sesuatu. Nah, kira-kira dapat kita rangkum ya pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Di antaranya, yang pertama, bahaya kabut asap bagi organ tubuh manusia. Yang kedua, bagaimana cara melindungi diri dari bahaya kabut asap. Dan yang ketiga, cara menemukan informasi dengan kalimat tanya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.